Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya di channel NLP Spiritual Motivasi ya. Masih bersama saya Ahmad Fatailah. Baik, untuk di video ini ya kita akan membahas bagaimana cara memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan cara replacing ya, atau dengan cara afirmasi ya. Tapi ini sebetulnya adalah pengembangan dari afirmasi itu sendiri. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya cara memprogram pikiran bawah sadar itu setahu saya ada dua hal ya, ada dua macam. Yang pertama dengan afirmasi, yang kedua dengan visualisasi. Nah, sekarang kita bahas yang cara afirmasi terlebih dahulu. Untuk yang cara visualisasi saya tidak bisa menjelaskannya di video ini karena ada banyak teknik visualisasi yang diajarkan di dalam NLP. Oleh sebab itu, kalau teman-teman ada kesempatan, ada waktu, bisa join di kelas NLP praktisioner yang saya adakan ya, insya Allah setelah Lebaran ini. Nanti silahkan dicek websitenya ya, linknya ada di sini. Oke, kita bahas bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar dengan cara afirmasi. Tapi afirmasi di sini ya itu dikembangkan berubah menjadi afirmasi yang tujuannya untuk mereplace kondisi lama diganti dengan kondisi baru ya. Ibaratnya kalau Anda punya handphone atau punya PC, laptop, pasti di dalamnya ada file-file. Nah, ketika kita ingin mengganti file lama dengan file yang baru, maka kita perlu mereplace-nya ya, atau diganti dengan file baru yang kita inginkan. Nah, sama dalam otak kita ya, dalam pikiran kita itu ada data atau ada program-program yang kita jalankan secara otomatis. Nah, bagaimana cara kita menggantinya atau mereplace-nya? Caranya cukup simpel, yaitu gini ya. Ya, sebelum saya contohkan bagaimana prakteknya, alangkah baiknya kalau teman-teman mengambil secari kertas atau buku tulis dengan pulpennya sekarang juga. Oke, silakan Anda pause terlebih dahulu video ini. Baik, sudah ya. Saya asumsikan Anda sudah mengambil pulpen dengan buku tulis. Sekarang saya berikan contoh. Nanti bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Contohnya seperti ini. Yang pertama, tulis terlebih dahulu kondisi apa yang ingin Anda rubah. Kemudian Anda pikirkan kondisi baru seperti apa yang Anda inginkan. Ini contoh ya. Silakan ditulis saja, nggak apa-apa. Kondisi saya saat ini adalah orangnya miskin, nggak punya apa-apa, suka gratisan, suka berhutang ke sana kemari, tapi itu dulu. Ya, kalimat barusan harus ada. Tapi itu dulu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah orang yang berlimpah, saya adalah orang yang kaya, saya adalah orang yang berkecukupan, sehingga saya bisa membeli apapun dengan harga yang pantas. Saya lebih mudah bersyukur, saya lebih bahagia, saya lebih bisa untuk berzakat, bisa untuk beramal kebaikan. Nah, itu caranya. Saya ulangi lagi ya biar lebih jelas. Kondisi saya saat ini adalah orang yang miskin, suka gratisan, suka minta-minta, suka berhutang, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu dulu, ya. Tapi itu dulu. Tulis itu. Tapi itu dulu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah orang yang berlimpah. Saya adalah orang yang berkecukupan materi. Saya adalah orang yang kaya, sehingga saya selalu bisa membeli apapun, barang ataupun jasa yang saya inginkan dengan harga yang pantas, dengan harga yang layak untuk saya dapatkan, begitu. Sehingga saya mudah untuk bersyukur, untuk bahagia, untuk beramal kebajikan dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda tulis seperti itu. Itu contohnya ya. Yang terpenting adalah Anda paham terlebih dahulu. Nah, di sini kalimat yang harus Anda perhatikan, pertama ada kalimat yang menunjukkan kondisi Anda sebelumnya seperti apa, kondisi saat ini seperti apa. Kemudian tambahkan kata tapi itu dulu, tapi itu sudah usang, nggak apa-apa, tapi itu sudah berlalu. Nah, mulai sekarang, nah ini baru kata-kata penggantinya atau yang mereplace-nya. Mulai hari ini atau mulai sekarang dan seterusnya,
saya adalah orang yang berlimpah, saya adalah orang yang mampu, saya orang berkecukupan, saya orang yang kaya, sehingga saya bisa membeli apapun, saya tidak perlu berhutang, saya bisa berzakat, saya bisa bersedekah untuk memberi dana sosial dan lain sebagainya. Nah, itu Anda kembangkan sendiri bagaimana kondisi baru yang ingin Anda dapatkan. Nah, cara ini cukup simpel, cukup sederhana banget ya. Anda tinggal menuliskannya saja dengan penuh niat, dengan sungguh-sungguh ingin mengubah kondisi lama. Nah, kondisi baru seperti apa? Ini sebetulnya adalah Anda programkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda sendiri dengan cara menindihnya atau mereplace kondisi lama atau mereplace program lama dalam diri Anda itu. Nah, harus saya katakan bahwasanya hal ini tidak bisa langsung terjadi begitu saja, tidak ya. Tapi kalau betul-betul Anda niatkan, kalau Anda sungguh-sungguh melakukan cara yang sederhana ini, pasti ya, saya yakin kehidupan Anda pasti akan mengalami progres, akan mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Dan yang perlu diingat adalah, memang cara ini sederhana. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, Mas, kok caranya simpel banget, sederhana banget, apakah ngefek pada diri saya? Nah, coba dulu, praktekkan terlebih dahulu dengan penuh intensi, penuh dengan kesungguhan. Biasanya ada banyak cara simpel, cara sederhana yang kita remehkan, ternyata itu cukup berhasil. Meskipun caranya biasa, tapi hasilnya bisa luar biasa. Begitu. Sama halnya seperti orang sakit ya. Kadang orang itu berobat sampai ke dokter si A, ke dokter B, sampai ke dokter spesialis, tapi belum juga sembuh. Ternyata setelah diterapi dengan obat-obat yang murah misalkan, malah bisa sembuh seperti itu. Nah, namanya obat itu seperti jodoh ya. Kita mencari kesana kemari, kalau nggak ketemu ya belum sembuh. Tapi kalau sudah ketemu, meskipun itu obat yang remeh, obat yang murah, obat yang kita sepelekan, ternyata bisa menyembuhkan seperti itu. Nah, sama halnya dengan teknik replacing ini memang kesannya sangat sederhana sekali, tapi kalau betul-betul dipraktekkan dengan kesungguhan hati, maka akan bisa mengganti program lama yang Anda ingin hilangkan itu, kemudian akan terprogram dengan kondisi baru yang jauh lebih memberdayakan, yang bisa mendukung keberhasilan hidup kita, begitu. Nah, contoh lain misalkan, kalau Anda ingin mengubah kondisi karakter Anda, misalkan Anda saat ini orangnya itu pemalas, orangnya nggak suka bekerja keras, orangnya itu terlalu cuek, nggak peduli, maka itu cukup Anda tuliskan dalam buku tulis ya. Saya orangnya cuek, saya orangnya nggak pedulian, saya orangnya itu sombong misalkan ya. Tapi itu dulu, itu sudah nggak berlaku buat diri saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya orangnya peduli sama orang lain, saya orangnya itu respect, saya orangnya baik, saya orangnya murah senyum, saya orangnya rendah hati, dan seterusnya. Nah, tuliskan kata-kata barusan di buku tulis, kemudian Anda baca ya setiap hari. Tidak perlu menuliskannya lagi, nggak perlu. Cukup menulisnya sekali saja, nggak ada masalah. Besoknya Anda baca lagi, ya. Besoknya Anda baca lagi, terus seperti itu. Dibaca setiap hari sampai Anda mengalami suatu perubahan dalam karakter Anda atau dalam kehidupan Anda sendiri. Begitu. Nah, sekali lagi saya harus sampaikan, cara ini tidak langsung berhasil ya. Nggak ada yang instan di dunia ini, tapi semuanya itu butuh proses. Tapi prosesnya kalau sudah didukung dengan cara ini, insya Allah akan jauh lebih baik, akan mengalami percepatan seperti kondisi yang kita inginkan seperti apa. Kenapa? Karena kita sudah memprogram bawah sadar kita dengan program-program baru, dengan data baru, ya, dengan keyakinan baru yang lebih memberdayakan kehidupan kita, sehingga realita yang kita alami akan seperti yang kita inginkan. Ya, minimal 80% seperti harapan itu sudah sangat-sangat bagus ya. Meskipun kita mungkin nggak 100% sama seperti harapan, nggak sesuai ekspektasi, tapi paling tidak 70%, 80% kita mengalami progres ke arah yang kita inginkan. Itu kan sesuatu hal yang patut diapresiasi. Nah, jadi itu cara mudah untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar ya. Anda niatkan saja ketika menulis tersebut dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat untuk mengubah program lama dengan program baru yang jauh lebih memberdayakan. Begitu. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dipraktekkan dengan cukup mudah, cukup simpel ya.
Baik, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.